Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Damayanti, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Arisaleh, Kabupaten Banyuasin, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan di LPTK UIN Raden Patah Palembang tahun 2022. Hari ini, tanggal 26 Oktober 2022, akan membuat video pembelajaran untuk melengkapi tugas uji kinerja. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai siapa? Oke, silakan yang mewakili siapa? Iqbal. Iqbal, silakan pimpin doa. Siap, doa mulai. Dilanjutkan dengan kita membaca surat-surat pendek, 3 surat pendek, Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Dimulai dari Al-Ikhlas. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan bacakan dulu daftar hadir. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil ya, masuk semua ya? Ya. Sebelum kita lanjutkan ke proses pembelajaran, silakan diperiksa dulu kiri kanan. Periksa kiri kanan, 8 belakang juga bawah. Masih adakah sampah yang berserakan di bawahnya? Oke, kalau ada silakan ambil dan buang ke kotak sampah. Sudah siap? Sudah bersih semua? Sudah. Sudah rapi semua? Sudah. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik, sebelum kita belajar, kita akan kembali mengingatkan materi kita yang lampau yang sudah sama-sama kita pelajari sebagai pengingat supaya kita bisa menyambungkan dengan materi kita hari ini. Tempo lalu kita sudah belajar tentang apa itu hadas dan najis. Barangkali siapa yang masih ingat apa itu hadas? Keadaan tidak suci yang menyebabkan kesalahan dan kesalahan. Oke, tepuk tangan dulu.
Iya, dengan cara berwudu. Tepuk tangan dulu. Semangat. Bagaimana cara membersihkan hadas besar? Pinter. Apa tadi? Mandi wajib. Itu hadas. Sekarang najis. Siapa yang masih ingat apa itu najis? Ya, apa itu najis? Iya, kotoran yang bisa menghalangi kita untuk beribadah. Pintar. Alhamdulillah masih ingat. Walaupun mungkin agak lupa, tapi alhamdulillah kita ingat-ingat terus supaya apa yang sudah kita dapatkan tidak hilang begitu saja. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang tata cara bertoharoh. Apa? Tata cara bertoharoh. Jadi setelah kita tahu apa itu hadas najis, kita juga akan tahu apa itu bagaimana cara untuk membersihkannya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Berapa kelompok? 5. Ibu kasih waktu 5 menit. Silahkan tentukan kalian mau berkelompok dengan siapa. Silahkan tentukan. Oke, kamu sudah ketemu. Sebelum kita masuk, kita akan bahas dulu tentang apa itu yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, yaitu tujuan pembelajaran. Di antaranya adalah diharapkan kita dapat menyebutkan macam-macam toharoh. Yang kedua, kita dapat menjelaskan bagaimana tata cara toharoh. Dan selanjutnya kita juga dapat mengaplikasikan bagaimana cara bertoharoh yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, karena sudah dibagi kelompok, silahkan perwakilan kelompok untuk ambil kertas karton sebagai lembar tugas kalian.
Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Apa yang akan Ibu tampilkan? Video pembelajaran sebagai sumber belajar kita pada hari ini. Silakan setiap kelompok nanti melihat materinya masing-masing. Siap? Mandi wajib. Islam sangat memperhatikan kebersihan, baik kebersihan lahir maupun batin. Hal ini bisa dilihat dalam aturan syariat secara khusus membahas tentang kesucian atau taharah. Salah satu bagian dari taharah adalah mandi. Mandi dalam fikih disebut ghusl atau ghusl, yang menurut bahasa artinya mengalirkan air atas sesuatu. Menurut istilah, mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Mandi hukum dasarnya adalah mubah, namun bisa menjadi sunnah ketika kita mandi dengan niat mandi hari raya atau akan sholat Jumat, maupun bisa juga menjadi wajib jika terdapat sebab sebagai berikut. Mandi bisa dihukum wajib ketika satu, bertemunya kemauan laki-laki dengan kemauan perempuan. Yang kedua, jika keluar air mani. Yang ketiga, ketika mandi. Yang keempat, keluar darah haid atau darah bulan. Kelima, keluar darah nifas atau darah yang keluar setelah melahirkan. Yang keenam, melahirkan. Rukun mandi yang diwajibkan ada dua perkara, yaitu yang pertama niat mandi wajib, yang kedua menyampaikan air ke seluruh tubuh dengan sempurna. Larangan bagi orang yang berpuasa atau junub ada lima, yaitu yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga mendengar Al-Quran, yang ketiga membaca Al-Quran, yang kelima iktikaf atau berdiam di masjid. Larangan bagi perempuan yang sedang haid ada 10, yaitu 1. Sholat, 2. Tawaf, 3. Menyentuh Al-Quran, 4. Membaca Al-Quran, 5. Puasa, 6. Iktikaf di masjid, 7. Masuk ke dalam masjid sekalipun hanya untuk sekedar lewat jika ia takut akan memerlukan tersebut. 8. Cerai, karena itu dilarang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid. 9. Bersenang-senang dengan istri di antara pusat dan tutup. Pertanyaannya adalah, ajarnya Allah mandi yang diwajibkan disebutkan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga anak-anak mendapat ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah materi tentang mandi. Untuk kelompok berapa tentang mandi? Kelompok 3. Sekarang Ibu akan tampilkan materi tentang wudu. Kelompok 5. Perhatikan baik-baik kelompok 5. Kelompok 4 ya, mohon maaf. Sekarang Ibu akan tampilkan sebelum melakukan sholat, hendaknya
kita bersuci dahulu. Tubuh kita harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Perhatikan sampai dikerjakan. Pakaian harus bersih dan tidak terkena najis. Meskipun sudah mandi, kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Wudu juga rukun dan aturannya. Rukun wudu. Pertama, berniat. Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh kedua tangan. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Keenam, tertib dan membaca doa. Tata cara berwudu. Pertama, membaca bismillah dan berniat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap sebagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kesembilan, membasuh telapak kaki hingga bahu kaki sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari kaki. Kesepuluh, tertib dan membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Materi selanjutnya akan Ibu tampilkan adalah materi tentang tayamum. Kelompok berapa tayamum? 5. Ya, kelompok 5 silakan fokus untuk memperhatikan materi kita yaitu tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my smart student. How are you today? Fine. Good. Alhamdulillah. We meet again in a detail Iman to YouTube channel with me, Miss Vika. Before we study, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman hebat kelas 1 Mekah dan 1 Madinah. Hari ini kita akan belajar cara praktek tayamum. Yuk kita belajar dengan penuh semangat. Sebelum teman-teman tayamum, sebaiknya cari lokasi atau tempat tanah debu yang suci agar kita mudah untuk melakukan tayamum. Cara melakukan tayamum yang pertama, teman-teman niat untuk melaksanakan tayamum, kemudian membaca basmalah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Alangkah baiknya kita melakukan sesuatu harus diniatkan karena
Setelah niat, teman-teman letakkan kedua telapak tangan di atas tanah atau debu yang suci, seperti yang ada pada gambar. Ayo kita perhatikan baik-baik gambarnya. Kemudian, teman-teman tiupkan debunya agar tidak terlalu tebal. Barulah teman-teman usapkan tanah atau debu tadi ke wajah hingga rata. Selanjutnya, teman-teman letakkan kedua telapak tangan di atas tanah lagi. Baru teman-teman tiup supaya debunya tidak terlalu tebal. Usapkanlah tanah atau debunya ke tangan kanan terlebih dahulu. Dimulai dari ujung jari hingga siku sampai ke pergelangan tangan dan ibu jari ya. Sekarang teman-teman sudah tahu cara praktik tayamum. Teman-teman lakukan secara berurutan dan tertib ya. Ingat, harus berurutan dan tertib. Sekian pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selesai materi kita, sudah kita tampilkan semua. Sekarang silakan setiap kelompok untuk mendiskusikan materi yang sudah disampaikan, disesuaikan dengan buku yang sudah ada di hadapan kalian masing-masing. Silakan. Sudah selesai? Setiap kelompok sudah selesai membuat kesimpulan? Sudah selesai apa belum? Oke, sudah siap untuk maju ke depan? Setiap perwakilan silakan untuk mengutus, boleh 3 orang maju ke depan untuk membantu menjelaskan materi. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Muharram. Satu, tahara. Menurut bahasa Arab artinya suci atau bersih. Menurut istilah adalah mensucikan badan, pakaian serta tempat dari najis, dan menurut istilah dan menyucikan diri dari hadas. Mutatoh dirina wajib. Mutatoh dirina. Oke, udah selesai kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Untuk kelompok 1 tentang hadas? Tentang hadas ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, berikan aplaus yang paling semangat untuk ya. Bisa dilanjut untuk kelompok 2, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan menjelaskan najis. Oke, tentang apa? Najis. Yang kuat. Tentang apa? Najis. Tentang najis. Silakan. Najis adalah suatu benda kotoran yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti kotoran manusia dan hewan. Najis dibagi 3 macam: najis mukafafah, najis mutawasitah, najis mudarajah. Najis mukafafah. Najis mukafafah merupakan najis yang tergolong ringan, contohnya air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan belum makan atau minum kecuali ASI. Cara menyucikannya adalah cukup dibersihkan air dan tempat yang terkena najis.
Najis mutawasita. Najis mutawasita adalah najis yang tergolong sedang. Kebanyakan najis yang tergolong dan jenis najis mutawasita seperti darah, tanah, kotoran manusia, binatang, muntah-muntahan, bangkai dan minuman yang memabukkan. Najis dibagi menjadi dua, yaitu najis aniyah dan najis hukmiyah. Najis mutawasita aniyah itu najis yang dapat diketahui dengan jelas seperti warna, bentuknya, baunya atau rasanya. Cara mencucikannya dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang warna, bentuknya, baunya dan rasanya. Najis mutawasita hukmiyah itu najis yang tidak dapat diketahui dengan indera seperti warna, bentuknya, baunya atau rasanya. Namun kita yakin najis tersebut ada, seperti percikan air kencing pada bentuk tanah yang sudah kering. Cara mencucikannya dicuci dengan air yang mengalir tanpa harus bilang warna, bentuknya, baunya, rasa karena tidak nyata. Najis mughaladzah. Najis mughaladzah adalah najis yang tergolong berat, yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi, baik binatangnya, air kencing, kotoran daging, tulang, darah maupun bangkainya. Cara menyucikannya dicuci dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan salah satunya harus dicampur tanah atau debu yang suci. Kelompok 2 membahas tentang najis. Barangkali ada yang mau bertanya tentang najis? Silakan. Bagaimana cara membersihkan? Silakan. Bagaimana cara membersihkan najis mukhafafah? Bagaimana cara membersihkan najis mukhafafah? Silakan. Cukup dibersihkan air yang suci pada tempat yang terkena najis. Bisa diulangi teman-teman. Cukup dibersihkan air suci pada tempat yang terkena najis. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Paham tentang najis? Najis terbagi menjadi? Oke, najis terbagi menjadi? Ada najis mukhafafah, najis mutawasithah, najis mudhar, najis ringan, najis sedang, najis berat. Silakan untuk kelompok 2. Dilanjut dengan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Tentang apa? Tentang apa? Mandi wajib. Ya, sudah dengar ya tentang apa? Ya. Tentang mandi wajib. Silakan dilanjutkan. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar, Disconnected. juga mandi janabah atau junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut: 1. Niat mandi. 2. Menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. 3. Membasahi seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca bismillah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam sejadah. Berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan atau yang kiri, menggosok tubuh dan segalanya. Niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husna rabbil nadatul artinya niat dilakukan pada besar wajib karena Allah. Baca sama-sama. Ingat ya, Desi. 1, 2, 3. Ingat Yang wajib mandi juga. Ya, ulang-ulang yang semangat. Ingat, Besti. Mandi juga bisa diganti dengan tayamum, gitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Ingat mandi juga.
mandi, langkah mandi hanya ada berapa Mbak? Iya ada 3 ya, niat, kemudian menghilangkan kalau ada najis-najis yang menempel di badan, mungkin ada darah, ada apa yang menempel di badan kita bersihkan dulu, baru setelah itu mengguyur seluruh tubuh kita dengan air yang bersih. Oke, silakan duduk. Dilanjutkan dengan kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang wudhu. Tentang wudhu. Tentang apa? Wudhu. Tentang wudhu. Silakan. Wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Dalam kita cara wudhu adalah sebagai berikut. 1. Niat dalam hati. 2. Disenangkan mensuci. Kedua, dilapar tangan. Berkumur dengan logam membersihkan luka wudhu. 3. Membasuh muka. 4. Membasuh kedua tangan sampai siku. 5. Mengusap kepala. 6. Menggunakan membasuh kaki. 8. Membasuh sampai bawah kaki. 7. Dilakukan secara bertahap. 8. Berdoa setelah sampai duduk. Cara wudhu secara berikut. 1. Beragama Islam. 2. 3. Berhadas kecil. 4. Memakai gaya yang suci dan mensuci. 5. Tidak ada yang menghalanginya sampainya air ke dalam kulit. Kita nggak pertanyaan dulu. 2. Membasuh seluruh muka dengan sempurna. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap atau sebagai 6. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. 7. Kaki. Slide. Kelompok 4 menjelaskan tentang wudhu. Di situ ada rukun wudhu, tata cara wudhu, ada juga syarat-syarat wudhu, sunnah wudhu, dan juga hal-hal yang membatalkan wudhu. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Silakan. Apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu? Bisa diulangi? Apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu? Oke, apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu? 1. Satu dari rukun maupun rukun dan yang ketiga Membatalkan berkentut, BAB, BAK, itu adalah jenis ya, bisa yang oke. Ya, pertanyaannya adalah apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu? Silakan kelompok 4. buang air besar, Ya, buang air besar, buang air kecil, betul, bersentuhan dengan lawan jenis, bersentuhan dengan lawan jenis. Ya, menyentuh kemaluan. ya. Oke, itu tadi hal-hal yang membatalkan wudhu. Barangkali ada lagi pertanyaan? Tidak ada, cukup? Ya, kasih pos dulu untuk kelompok 4. Di sini kami dari perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan sedikit materi tentang tayamum. Tayamum ialah menyapukan tanah atau debu suci ke muka dan kedua tangan dengan beberapa syarat tertentu sebagai pengganti wudhu atau mandi besar. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat air atau kamus menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Sebab-sebab yang diperbolehkan tayamum. Yang pertama, karena sakit dikhawatirkan bertambah sakit atau bertambah lama sembuhnya jika terkena air. Yang kedua, karena dalam perjalanan. Yang ketiga, karena tidak ada air dan sudah mencari air tetapi tidak mendapat air. Yang keempat, ada air tetapi udara sangat dingin
dingin sekali dan membahayakan. Yang kelima, ada air tetapi tidak cukup untuk berwudu dan atau mandi. Yang kelima, ada air tetapi hanya cukup untuk diminum saja. Yang keenam, ada air tetapi tempatnya sangat jauh sehingga apabila secara waktu sholat sudah habis. Dan yang terakhir, ada air tetapi apabila kesana membahayakan jiwa atau harta. Syarat-syarat melakukan tayamum. Yang pertama, memenuhi sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga, menghilangkan najis yang melekat di tubuh. Yang keempat, bagi wanita tidak dalam keadaan haid atau nifas. Yang kelima, menggunakan tanah atau debu yang suci. Rukun tayamum. Yang pertama, niat menyiapkan dengan debu, menyiapkan kedua tangan sampai siku dengan debu. Yang terakhir, ketik. Sunah-sunah tayamum yaitu membaca bismillah, meniup debu dari telapak tangan, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, dan membaca doa. Yang terakhir, hal-hal yang membatalkan tayamum. Melihat air sebelum sholat, kecuali yang bertayamum karena sakit. Semua hal yang membatalkan wudhu, menyentuh kemaluan atau dubur dengan telapak tangan, dan yang terakhir murtad. Oke. Terima kasih. Kelompok 5 sudah menjelaskan tentang tayamum. Barangkali dari kelompok lain ada pertanyaan? Apa saja yang membatalkan tayamum? Boleh diulangi? Apa saja yang membatalkan tayamum? Apa saja hal-hal yang membatalkan tayamum? Batalkan tayamum. Bertemu air, semua hal yang membatalkan wudhu, dan yang terakhir murtad. Oke, itu adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Tidak ada, cukup? Cukup. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, semuanya sudah menampilkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Ya. Kemudian kita juga bisa mengambil pelajaran tentang apa itu toharoh, kemudian bagaimana toharoh dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sekarang boleh silakan setiap kelompok dikumpulkan hasil diskusinya ke depan. Perwakilan kelompok mengumpulkan hasil diskusi ke depan. Iya. Bagaimana pelajaran hari ini? Apa cukup membahagiakan? Apa cukup menyenangkan? Oke. Nanti ditambah lagi pertemuan berikutnya ya. Berikutnya kita akan membahas bagaimana praktek, tata cara, kemudian apa hikmah yang kita peroleh daripada toharoh. Jadi siap-siap cari materi selanjutnya, ya baca bukunya, cari dari sumber lain, dari sumber internet, YouTube dan sebagainya, materi-materi tentang toharoh. Nah, minggu depan kita akan diskusikan kembali secara bersama-sama. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oke, kalau tidak ada, sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah.